mulai dari pengertiannya, penyebabnya, dan tanda gejalanya, perawatannya hingga pencegahannya yang nanti akan disampaikan kepada materi. Nah, untuk kontrak waktunya, penyuluhan ini akan memakan waktu selama 20 sampai 25 menit. Harap teman-teman bisa memperhatikan dengan tenang karena di akhir nanti kita akan membuka sesi tanya jawabnya. Untuk tanpa berlangsung lama lagi, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung kepada materi dalam penyampaian materi. Silakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang membuka kegiatan kultural kita pada malam ini. Nah, sebelumnya saya bagi selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya tadi walaupun saya perkenalkan nama, saya tidak memperkenalkan ulang ya. Perkenalkan, nama saya Chandra Yudhistira. Saya masuk keperawatan dari Kampus Politeknik Nusantara, program studi di keperawatan semester 4. Sebelumnya sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sifilis, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini sudah mengenal tentang penyakit sifilis? Belum. Belum? Oke, baik. Belum. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai penyakit sifilis. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh membahas materi ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu penyakit sifilis. Oke, di sini penyakit sifilis itu merupakan penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Treponema pallidum. Nah, penyakit sifilis ini adalah penyakit sistematis. Mengapa disebut penyakit sistematis? Karena penyakit ini itu berkembang secara bertahap, dimulai dari fase primer hingga fase tersier. Nah, penyakit sifilis ini juga sebenarnya cukup mudah disembuhkan pada fase awal. Untuk penyembuhan itu dapat menggunakan antibiotik, tetapi karena jika kita biarkan terus menerus itu akan berdampak fatal jika sudah sampai pada fase tersier. Selanjutnya kita masuk ke dalam etiologi atau penyebab dari penyakit sifilis. Nah, kalau teman-teman ketahui di sini penyebab utama dari penyakit sifilis itu disebabkan oleh aktivitas seksual yang tidak aman. Nah, aktivitas seksualnya itu bermacam-macam bentuknya, baik itu melalui area kelamin, dubur ataupun mulut. Nah, ini sangat aktivitas seksual yang tidak aman ini sangat beresiko untuk kita terjadi penyakit sifilis. Selanjutnya yang kedua itu bisa ditularkan ibu ke janin. Nah, ibu yang terinfeksi penyakit sifilis ini itu dapat menginfeksi janin ketika dalam masa kehamilan. Jika bayi terinfeksi, ini sangat beresiko bagi kesehatan bayi depannya. Selanjutnya itu kontak ya. Terima kasih pertanyaannya. Tapi ini pertanyaan saya simpan terlebih dahulu ya, karena nanti seperti yang telah disampaikan moderator, nanti pada akhir dari sosialisasi ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman mungkin jika ada pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu. Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga itu ada kontak darah. Nah, meskipun sangat jarang kita temukan sifilis ini terdeteksi oleh kontak darah, kita dapat menemukan beberapa kasus sifilis ini itu disebabkan oleh kontak darah. Salah satunya itu adalah penggunaan jarum suntik secara berulang. Nah, biasanya ini digunakan oleh para pecandu narkoba. Juga biasa ada penggunaan obat keterangan itu melalui jarum suntik. Nah, ini dapat menjadi salah satu faktor penularan penyakit sifilis. Ataupun juga dapat disebabkan oleh transfusi darah yang tidak layak uji. Selanjutnya di sini kita masuk ke tanda dan gejala. Nah, di sini penting nih teman-teman untuk mengetahui apa saja sih tanda dan gejala dari penyakit sifilis. Nah, di sini ada beberapa tanda dan gejala yang dapat kita temui yang dapat kita curigai bahwa itu merupakan penyakit sifilis. Yang pertama itu luka tanpa rasa sakit. Nah, biasanya munculnya luka tanpa rasa sakit ini itu merupakan tanda dan gejala awal dari penyakit sifilis. Nah, biasanya karena luka itu tidak perih dan sering tersembunyi di daerah lipatan kulit, dubur ataupun daerah-daerah lipatan lainnya itu
ruang kasnya. Nah, ini ruang kas pada penyakit sifilis ini itu berbeda dengan ruang kas pada alergi pada umumnya. Nah, di sini tuh ruang kas sifilis itu biasanya muncul secara spesifik. Nah, biasanya itu ruang itu muncul di bagian telapak tangan ataupun telapak kaki. Ruang kas ini biasanya tidak gatal, namun itu sangat menular jika disentuh karena mengandung bakteri. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam komplikasi. Nah, sifilis di sini juga dapat menyebabkan beberapa penyakit komplikasi jika tidak segera ditangani. Mungkin pada fase awal tidak begitu berdampak ya sebenarnya. Cuma kalau kita biarkan secara terus menerus, ini dapat menimbulkan beberapa komplikasi penyakit tambahan. Contohnya di sini ada gangguan saraf dan otak. Nah, di sini bakteri sifilis ini dapat menyerang sistem saraf pusat. Nah, ini menyebabkan penderitaan itu biasanya sulit berjalan, mengalami penurunan daya ingat, dan paling fatal itu dapat menyebabkan stroke karena kerusakan jaringan otak. Nah, selanjutnya di sini yang kedua, sifilis ini dapat menyebabkan komplikasi pada jantung. Nah, sifilis ini juga dapat melemahkan lidi pembuluh darah utama. Nah, jika pembuluh darah ini membengkak dan pecah, itu dapat berakibat fatal secara instan. Selanjutnya itu yang ketiga, dapat menyebabkan kehilangan indera. Nah, sifilis di sini juga dapat merusak penglihatan dan pendengaran yang seringkali ditandai dengan pandangan kabur hingga kebutaan dan telinga berdenging. Nah, biasanya kalau telinga berdenging itu dapat menyebabkan kerugian secara mendadak. Nah, yang keempat ini risiko kehamilan dan janin. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bakteri sifilis ini dapat menginfeksi janin jika ibu yang sedang mengandung ini itu terinfeksi penyakit sifilis. Dampaknya ini tidak janin. Dampaknya ini juga dapat berdampak kepada sang ibu. Nah, bakteri ini dapat menembus plasenta dan pusat perkembangan janin yang seringkali menyebabkan bayi lahir dengan kelainan tulang, organ ataupun bahkan tidak tertolong atau meninggal. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam perawatan. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita terkena penyakit sifilis? Yang pertama itu yang perlu kita lakukan adalah puasa seks sementara. Nah, kenapa sih penting puasa seks sementara ketika kita terinfeksi penyakit sifilis? Nah, di sini diharapkan ketika teman-teman itu sudah terdeteksi terkena penyakit sifilis, itu teman-teman dapat menghentikan segala aktivitas seksual sampai dokter menyatakan bahwa teman-teman itu benar-benar sembuh. Nah, hal ini dilakukan agar luka tidak semakin parah dan teman-teman tidak menularkan bakteri ke orang lain. Yang kedua, reaksi tubuh ke obat. Nah, nanti ketika teman-teman melakukan perawatan ini sudah diberi obat, sudah disuntikan, nah, teman-teman jangan kaget ketika pemberian obat itu dalam 24 jam itu akan muncul reaksi demam ataupun menggigil. Nah, ini menandakan ini merupakan reaksi tubuh yang normal saat bakteri sifilis mulai mati secara massal dalam darah. Nah, nanti yang ketiga itu adalah obati pasangan. Obati pasangan. Mengapa? Karena sifilis ini adalah penyakit tim. Maksudnya penyakit tim itu penyakitnya tidak hanya sifilis yang ditularkan. Jadi ketika teman-teman sudah berobat, sudah sembuh, tetapi pasangannya belum diobati. Nah, ini dapat menjadi faktor teman-teman dapat kembali terkena penyakit sifilis. Jadi ketika teman-teman sudah sembuh, tetapi pasangan teman-teman belum sembuh, nah, ini ibaratkan sama saja kayak pengobatan teman-teman selama ini itu sia-sia. Jadi jika teman-teman berobat, nah, yang ketiga, cek darah berkala. Nah, ini penting nih. Ketika teman-teman itu sudah merasa sembuh dari tanda dan gejalanya, nah, tapi teman-teman wajib juga untuk datang ke dokter. Biasanya itu pada bulan ke-6 dan bulan ke-12 untuk melakukan tes darah, baik itu tes darah RPR atau PTRL. Nah, itu untuk memastikan jumlah bakteri di dalam tubuh teman-teman itu apakah sudah turun atau masih aktif. Nah, selanjutnya
di sini kita masuk ke dalam pencegahan. Pencegahan. Mungkin teman-teman pernah mendengar di sini ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi di sini kita itu lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Nah, di sini ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit sifilis. Yang pertama itu kita penting melakukan cek darah secara berulang. Nah, biasanya hilangnya gejala luar seperti luka dan ruam yang saya sebutkan tadi itu bukan berarti bakteri itu sudah mati total dalam tubuh kita. Nah, kita perlu melakukan tes darah MPR atau PDRL pada bulan ke-6 dan bulan ke-12. Itu merupakan satu-satunya cara medis untuk memastikan tingkat infeksi dalam tubuh kita itu benar-benar menurun agar pengobatan yang kita lakukan itu berhasil 100%. Nah, selanjutnya yang kedua di sini kita perlu jadikan tes sebagai kebiasaan. Nah, mungkin teman-teman di sini saya yakin sangat jarang sekali melakukan tes kesehatan. Nah, sebenarnya tes kesehatan itu kita lakukan jangan ketika kita sedang sakit saja, tapi kita perlu melakukan tes kesehatan itu secara rutin agar kita mengetahui penyakit apa sih yang ada dalam tubuh kita. Jadi sangat penting untuk teman-teman di sini melakukan pemeriksaan kesehatan bersama pasangan sebelum menikah agar menghindari adanya penyakit infeksi menular seksual pada pasangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam mitos dan fakta. Mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat. Di sini saya akan bacakan beberapa mitos dan fakta. Mungkin teman-teman juga di sini pernah mendengar mitos dan fakta mengenai penyakit sifilis ini. Yang pertama di sini mitosnya bahwa penyakit sifilis itu dapat menular melalui bukan kulit atau kolam berenang. Di sini faktanya sebenarnya penyakit sifilis ini hanya menular melalui kontak langsung atau dari ibu janin. Jadi teman-teman jangan takut melalui toilet, mobil atau apa. Penyakit sifilis ini itu tidak bisa menular melalui toilet ataupun kolam berenang. Nah, tadi di sini juga ada mitos dan fakta bahwa ketika luka sifilis itu hilang berarti sudah sembuh. Nah, faktanya di sini bahwa bakteri sifilis itu sebenarnya hanya bersembunyi untuk masuk ke fase laten, fase selanjutnya. Dan ketika sudah masuk ke dalam fase selanjutnya, ini akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Selanjutnya yang ketiga di sini ada mitos dan fakta bahwa ketika kita itu sudah pernah sembuh dari penyakit sifilis itu berarti kita sudah kebal. Nah, faktanya di sini bahwa tidak ada kekebalan dalam penyakit sifilis ini. Ketika kita tertular, kita akan kembali terkena lagi. Jadi jangan merasa teman-teman ini pernah sembuh, jadi merasa kekebalan tubuh teman-teman itu sudah bisa menahan dari sifilis ini. Tidak, itu mitos. Yang ketiga itu mitosnya penyakit sifilis ini hanya menyerang alat kelamin. Ya, walaupun seperti yang kita ketahui pada fase awal itu penyakit sifilis ini hanya menyerang alat kelamin, cuma kalau dibiarkan atau teman-teman merasa ini hanya penyakit ECEC, itu kalau dibiarkan ini juga dapat merusak otak, jantung, mata, tulang. Nah, jika teman-teman tidak melakukan pengobatan itu akan susah teman. Jadi diharapkan teman-teman dapat mengobati penyakit sifilis ini sesegera mungkin. Dan mitos dan fakta yang terakhir di sini ada bahwa penggunaan pengaman itu dapat menjamin 100% perlindungan. Nah, faktanya di sini ya walaupun penggunaan pengaman itu cukup efektif sebenarnya, tetapi bakteri ini tetap masih bisa menular lewat area yang tidak tertutupi oleh pengaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan atau akhir dari materi ini. Di sini saya akan bacakan kesimpulannya bahwa perlu kita apabila mengenali tanda gejala sifilis, dan kita juga harus menghindari perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan penyebaran penularan penyakit sifilis ini. Nah, kita juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengurangi dan menekan angka penularan sifilis ini di Indonesia. Baik, mungkin
disebabkan oleh bakteri yang berbeda. Nah, secara penyembuhan juga berbeda. Kalau penyakit sifilis ini itu dapat disembuhkan secara total. Tetapi untuk penyakit HIV sendiri itu untuk saat ini belum bisa disembuhkan secara. Mana Pak? Bisa dipahami? Selanjutnya masih ada mungkin yang ingin bertanya? Ayo. Apakah penularan sifilis itu masih bisa terjadi meskipun tidak Baik, apakah penyakit sifilis ini dapat menular walaupun tidak menunjukkan adanya gejala? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika tanda dan gejala sifilis ini itu menghilang, itu bukan berarti bahwa bakteri sifilis ini sudah tidak ada dalam tubuh kita. Jadi jika tanda dan gejala ini sudah hilang, itu masih sangat beresiko untuk menularkan kepada. Jadi pastikan teman-teman untuk sementara terlebih dahulu. Dipahami ya? Bisa. Selanjutnya masih ada? Oh iya. bagaimana cara kita mengetahui apakah kita terkena sifilis atau tidak? Oke, tanya bagus-bagus ya. Sini bagaimana cara kita untuk mengetahui bagaimana kita itu terkena sifilis atau tidak ya? Yang pertama itu sebenarnya perlu kita penting yang saya jelaskan di awal tadi itu pencegahan. Nah, sini kita perlu melakukan pemeriksaan tes darah untuk memastikan bahwa kita itu tidak terinfeksi penyakit menular seksual. Nah, selanjutnya itu kita dapat melihat tanda dan gejala yang telah saya sebutkan tadi. Contohnya itu seperti munculnya tanda-tanda di daerah kelamin dubur, di daerah kelamin dubur, habis itu flu atau flu demam, lemas. Nah, yang ketiga tadi ada munculnya ruam. Nah, ruamnya spesifik lagi, jadi kita bisa bedakan nih yang mana ruam alergi, yang mana ruam sifilis. Kalau ruam sifilis tadi kan itu biasanya muncul di telapak tangan atau telapak kaki. Nah, dari tanda dan gejala ini itu kita bisa mengetahui apakah kita terkena sifilis atau tidak. Nah, jika kita sudah memiliki tanda dan gejala dari penyakit sifilis ini, saya sarankan teman-teman untuk segera melakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk melakukan proses pengobatan seperti ini. Karena dilakukan kalau membiarkan saja, itu penyakit sifilis ini dapat berkembang terus-menerus. Kita tutup di sini tanya jawabnya. Oke, ini sesi tanya jawab. Kita beri aplaus dulu. Pertanyaannya. Nah, di sini karena kakak-kakaknya sudah tanya, giliran saya yang bertanya. Untuk memastikan kakaknya sudah paham tidak edukasi yang saya sampaikan. Di sini pertanyaannya tidak terlalu susah buat saya. Di sini saya ingin bertanya, mungkin teman-teman di sini ada yang masih ingat tidak apa sudah belajar dari sifilis? Yang kedua, mungkin saya minta atau teman-teman untuk sedikit menyinggung dari materi. Disebabkan oleh Jadi dari sebenarnya bisa adalah penyakit seksual berbahaya kan, tapi bisa dicegah atau sembuhkan jika ditangani sendiri. Oke, baik. Saya rasa mungkin teman-teman di sini sudah cukup paham ya mengenai sifilis. Saya harap materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, mungkin terima kasih sampai di sini. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua.
dan observer saya, dengan teman-teman saya, dan juga seluruh peserta. Terima kasih atas partisipasinya. Beri tepuk tangan bagi kita semua. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan kepada observer atas hasil pengamatannya. Sudah, stop, tutup aja sudah. Stop. Benar. Labanang al Yaure